Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian yang ada di rumah dan dimanapun itu berada ya. Kembali lagi bareng sama Fala Vilano di sini ya di program spesial terobosan OPD. Seperti biasa kali ini Fala nggak sendiri ya, ditemani sama salah satu apa ya role model juga dan juga orang yang berpengaruh juga di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya pastinya. Ya, the one and only ada Bapak Haryanto Nugroho dari Kes Ya, Bangpol. selamat siang, Mas Fala. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Semoga Mas Fala juga sehat juga ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Seperti badannya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah begitu ya, Pak ya. Dan di kesempatan kali ini, pemirsa yang ada di rumah, kita akan berbicara mengenai organisasi kepemudaan Ya, ya, Pak ya. Tapi sebelum kita melaju lebih jauh ke OKP ya, tentang OKP, Fala pengen tahu dulu nih, Pak, tentang Kes Bangpol. Dan mungkin pemirsa yang ada di rumah ada yang bertanya-tanya gitu tentang tupoksi atau fungsi dari Kes Bangpol sendiri itu seperti apa? ya. Oke, terima kasih Mas Fala dan pemirsa semuanya yang mungkin berkesempatan bergabung dalam acara ini. Alhamdulillah pada hari ini saya mendapatkan undangan istimewa ini dari radio kita tercinta ya di Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bahas ini bisa membawa edukasi maupun lebih membawa manfaat pada masyarakat Kabupaten Pekalongan. Baik, tadi terkait dengan instansi yang saya pimpin, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan. Mungkin di daerah lain juga sama ya nomenklaturnya. Jadi Kesbangpol ini sesuai dengan kepanjangannya ini Mas Mala, ya, Kesatuan Bangsa dan Politik. Kalau berbicara tentang Kesbangpol, tentu kita yang pertama menjadi dasar atau pedoman adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Ya. Di situ yang mengatur tentang urusan-urusan pemerintahan. Jadi urusan pemerintahan ini dibagi menjadi tiga, urusan wajib, kemudian urusan pilihan, satunya lagi urusan pemerintahan umum. Nah, Kesbangpol ini ada di urusan pemerintahan umum nih. Jadi yang mengampu urusan pemerintahan umum. Di dalam situ ada menyangkut tentang ideologi Pancasila, kemudian wawasan kebangsaan, kemudian juga tentang ketahanan nasional, tentang keorganisasian masyarakat, pendidikan politik, termasuk juga menyangkut tadi organisasi kemasyarakatan ya. Kemudian juga di situ ada kewaspadaan nasional. Jadi gambaran umumnya seperti itu Mas Fala, tugas fungsi Kesbangpol selaku salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di kabupaten kota termasuk provinsi. Tugas-tugasnya kurang lebih seperti itu. Oke, berarti seperti yang kita tahu bahwasanya Kesbangpol ini kan berkaitan dengan politik juga ya Iya Pak ya, terus betul salah satunya. kebangsaan gitu. Dan mungkin orang awam dan mungkin Fala sendiri juga taunya seperti itu dah. Ya. Tadi ya mengenai OKP, mengapa sih Kesbangpol ini juga berperan dalam organisasi kepemudaan seperti itu Pak? Ya, sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan bahwa untuk utamanya bidang kepemudaan memang di pemerintah daerah itu biasanya sudah ada yang mengampu tuh salah satu dinas teknis ya. Di situ ada salah satu bidang yang memang khusus mengatur atau kewenangannya tentang kepemudaan. Nah, saya juga agak kaget nih kenapa Kesbangpol ini diminta bicara tentang kepemudaan ya. Ya mungkin saya merasanya karena salah satu kepala dinas di antara yang ada di Kabupaten Pekalongan ini mungkin saya paling muda ini. Jadi selaku kepemudaan itu saya yang suruh bicara kepemudaan nih. Tapi itu fakta itu fakta. Walaupun kelihatannya sudah tidak muda lagi, tapi di jajaran para kepala OPD memang kebetulan usia saya paling muda. Nah, sehingga kalau bicara secara umum organisasi di Kesbangpol, memang kita seperti yang saya sebutkan tadi, organisasi kemasyarakatan ini menjadi salah satu area yang memang diambil oleh Kesbangpol. Dan tentu di dalamnya mencakup salah satunya organisasi kepemudaan. Meskipun secara keseluruhan nih, Ormas itu menjadi mitra pemerintah yang secara teknis, administratif, itu juga sering terkait dengan teknis ada di Kesbangpol. Sehingga sekali lagi salah satunya ya memang di organisasi kepemudaan itu menjadi area di Kesbangpol. Selain itu, terkait dengan pembangunan kepemudaan di kami juga yang jelas-jelas program nih untuk pemuda ini ada yang namanya
Paskibraka. Nah, ini Paskibraka ini meskipun baru 3-4 tahun terakhir ini, sebelumnya juga peralihan nih dari Dinporapar yang semula area kepemudaan di sana, Paskibra ini menjadi area kewenangannya Kesbangpol. Karena tidak hanya menyangkut yang menjadi subjek atau sasaran adalah pemuda, tetapi di sini juga konteks Paskibra ini, yaitu pasukan pengibar bendera pusaka. Di sini ada penanaman jiwa Pancasila, wawasan kebangsaan, kemudian melihat tugasnya mereka yang utama adalah apa sih? Pengibaran bendera pusaka nih. Ini adalah simbol-simbol negara yang harus dipahami betul oleh pemuda-pemuda kita. Sehingga di era yang sekarang ini, simbol-simbol negara, doktrin-doktrin tentang kebangsaan itu memang masih harus menjadi pedoman dan pegangan yang kuat oleh pemuda kita. Ceritanya seperti itu. Oke, berarti salah satu yang dibawahi oleh Kesbangpol ini adalah Paskibra ya Pak Iya, ya? betul sekali. Karena mungkin linear ya dengan kebangsaan begitu Betul, ya. dan pemudanya juga. Dan pemudanya Ya juga kan? pastinya ya. Dan salah satu yang bikin Falah penasaran ya karena sudah menyinggung soal Paskibra nih Pak Iya. ya. Kalau dari Pak Arianto sendiri melihat dari kondisi Kabupaten Pekalongan itu melihat organisasinya semangatnya seperti apa Pak? Iya, secara umum di Kabupaten Pekalongan yang kita sesuai dengan data yang ada di Kesbangpol, sekitar mungkin sekarang sudah 160-an lebih ya untuk jumlah organisasi yang ini yang resmi nih, yang resmi terdaftar. Artinya kalau mereka kan legal formalnya kan langsung ke pusat ya, baik itu Kemenkumham atau Kementerian Dalam Negeri. Tetapi setelah itu mereka wajib menyampaikan pemberitahuan keberadaan. Jadi keberadaan organisasi itu di daerah dia punya kewajiban setelah punya legal formal, badan hukum maupun SKT dari Kemendagri, dia harus menyampaikan pemberitahuan keberadaan di pemerintah daerah dalam hal ini melalui Kesbangpol. Kalau secara umum kondisi organisasi kemasyarakatan, termasuk khususnya organisasi kepemudaan, ini di Kabupaten Pekalongan termasuk sudah bagus. Dan kita hasil dari program tadi yang saya sebut Nyun Sewu dari bidang kepemudaan di Dinporapar ini juga kemarin ada kompetisi antar organisasi kepemudaan dan banyak antusias mereka. Ini menunjukkan bahwa keaktifan organisasi dari segi teknis maupun administrasi mereka kegiatannya juga aktif sekali. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan. Misalkan kalau yang di bidang agama nih, ada GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, kemudian Pemuda Rifaiyah dan sejenisnya. Termasuk juga organisasi-organisasi kepemudaan yang lain, misalkan Karang Taruna, kemudian KNPI sendiri. Sehingga saya kira kondisi organisasi kemasyarakatan khususnya kepemudaan di Kabupaten Pekalongan ini sangat sehat sekali. Sehingga sebagai salah satu mitra pemerintah ini akan sangat bisa menjadi penyeimbang di masyarakat. Kemudian mungkin yang aktif melakukan kritik-kritik membangun untuk pemerintah daerah. Saya kira itu. Oke, berarti cukup banyak dan semangat Iya, sekali ya Pak ya betul. dari Kabupaten Pekalongan terkait dengan OKP-nya Iya, ya, begitu. Nah, Fala pengen menelisik lebih jauh nih mengenai peran dari Kesbangpol sendiri dalam membina OKP sendiri seperti apa Pak? ya, untuk pembinaan tentu di kami Mas Bangpol, di kami secara umum organisasi kemasyarakatan ya. Memang di kita kan ada yang namanya tim terpadu pengawasan ormas nih. Itu salah satu fungsi yang melekat di Kesbangpol sehingga tentu kegiatan-kegiatan masyarakat yang dalam hal ini berserikat dan berkumpul yang membentuk menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan itu tetap harus dilakukan pemantauan, pengawasan dalam arti supaya kegiatan-kegiatan ini juga tidak mengarah ke hal-hal yang satu mungkin merongrong kewibawaan pemerintah, kedua mungkin menyimpang dari hal-hal yang sudah ditentukan oleh aturan perundangan. Sehingga disitulah salah satu fungsi kami yang ada di Kesbangpol. Sehingga diharapkan sinergi antara pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat yang tergabung di dalam ormas mungkin itu betul-betul sejalan, bisa berjalan dengan baik dan tidak keluar dari rel aturan perundangan. Saya kira itu.
Oke, berarti tadi salah satunya adalah peran pengawasan ya Pak ya. Betul, betul. Apakah hanya peran mengawasi saja atau ada kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik Pak? Oh iya, tentu masih banyak. Artinya selain dari sisi pengawasan ke organisasi itu sendiri, kita juga bermitra dong. Mm-mm. Karena mereka organisasi ini kan namanya ormas kan memang mitra pemerintah juga. Mm-mm. Sehingga kita adakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan ormas itu, termasuk organisasi kepemudaan. Mm-mm. Misalkan kita sosialisasi tentang P4GN. P4GN ini terkait dengan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian ada juga pendidikan politik. Meskipun pendidikan politik ini juga menjadi areanya partai politik, tetapi sesuai dengan namanya Kesbangpol juga ada kewajiban untuk itu, memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Ini juga kita sinergi dengan organisasi-organisasi itu. Entah itu mereka sebagai peserta, kadang ada juga sebagai narasumber yang memang dia punya pengalaman misalnya nih di bidang politik, baik itu sebagai mungkin komisioner KPU, Bawaslu, termasuk mungkin juga yang pernah ada di posisi-posisi tertentu di partai politik. Itu mitra-mitra seperti itu, kemitraan kita jalan selain tadi pengawasan. Sehingga kegiatan-kegiatan maupun program kerja kita juga pelibatan dengan organisasi kemasyarakatan maupun kepemudaan itu juga jalan juga itu Mas Malah. Oke. Ya. Berarti saling bersinergi ya Iya, Pak ya betul sekali. antara Kesbangpol dan juga dari OKP sendiri Iya. begitu ya. Ngomong-ngomong soal kolaborasi ya Pak ya, itu adakah contoh kolaborasi yang pernah dilakukan dan juga sudah sukses seperti itu? Ya. Ya, jadi kolaborasi ini kan sinergitas ya antara secara umum pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan maupun kepemudaan. Termasuk dalam hal ini salah satunya tentu instansi di tempat kami ya, Kesbangpol. Tadi selain fungsi-fungsi pengawasan, kemudian bermitra, ya, itu termasuk hasil-hasil dari kemitraan itu kita juga sudah banyak hal yang bisa kita capai ya. Meskipun kalau capaian Kesbangpol itu di tempat kita bukan yang sifatnya terukur secara kuantitas ya, tapi kualitas. Jadi misalnya dengan adanya pendidikan politik yang kita intens lakukan dengan organisasi-organisasi, itu salah satu bukti nyatanya misal tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu, dalam pilkada itu di Kabupaten Pekalongan termasuk kan bagus. Jadi tidak yang rendah, walaupun tinggi sekali tidak, tapi paling tidak memenuhi target lah yang ditargetkan oleh nasional. Kemudian tadi kalau bicara judul kegiatan atau acara kita hari ini, terobosan yang dilakukan oleh PD, di tempat kami ini juga ada meskipun sederhana ya, kita sebut teras ormas nih. Teras Ya, ormas. teras ormas ini ya sifatnya sama lah fungsi seperti teras pada umumnya di rumah ya. Kita gunakan untuk ya ngobrol santai. Kita terbuka, membuka diri untuk teman-teman dari organisasi apapun, entah itu kepemudaan, entah itu yang lain, untuk bisa ketika datang ke tempat kami, mereka merasanya itu berada di rumah sendiri gitu. Sehingga ngobrol dengan saya selaku pimpinan Kesbangpol maupun pejabat-pejabat lain yang ada di Kesbangpol, termasuk kalau perlu kita soundingkan ini ke teman-teman dinas yang lain, sehingga ketika ada hal-hal yang mungkin komunikasinya agak terhambat, agak tersumbat itu bisa tersalurkan di situ. Bisa kita sharing, diskusi. Itu salah satu terobosan kecil yang dilakukan oleh kami yang ada di Kesbangpol. Oke, salah satu programnya adalah Teras Ormas tadi Iya, ya Pak ya. betul. Berarti ketika para OKP atau anggota-anggota dari OKP ini ke Teras Ormas berarti bisa menyalurkan aspirasi juga Betul Pak di situ. sekali. Ya, tujuannya itu salah Oke. satunya. Cukup menarik ya Mitra RKS ya. Ternyata ada salah satu terobosan yang dilakukan oleh Kesbangpol yaitu tadi program Teras Ormas Iya. ya Pak ya. Dan berbicara soal mungkin tadi ya mengenai OKP yang aspirasi gitu, menyalurkan aspirasi Iya. begitu kepada pemerintah mungkin. Nah, bagaimana sih cara agar Kesbangpol ini bisa mendorong agar OKP ini bisa tetap solid, kemudian aktif dan juga berkontribusi baik kepada masyarakat? Ya, mungkin salah satunya melalui support-support yang diberikan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini pemerintah itu kan tidak hanya di level daerah nih, tidak hanya di kabupaten, tetapi di provinsi, kemudian di tingkat pusat juga ada. Sehingga terkait dengan APBD di tingkat provinsi misalkan, itu juga bisa tuh mensupport untuk organisasi yang ada di kabupaten atau kota.
di beberapa kali ini ada tidak sedikit juga ormas-ormas kita yang juga mendapatkan support dari provinsi untuk dia bisa akhirnya terfasilitasi melaksanakan kegiatan atau program kerja mereka. Sehingga dalam hal ini kolaborasi ini tadi yang saya sebutkan tidak hanya dengan pemerintah daerah kabupaten saja, tetapi bisa juga ke provinsi maupun pusat. Nah, biasanya untuk mengakses anggaran dari pusat maupun provinsi, khusus untuk ormas ini diperlukan yang namanya rekomendasi dari pemerintah daerah setempat, kabupaten kota, dan ini melalui Kesbangpol. Dan itu salah satu hal kecil juga yang bisa kita lakukan, karena tanpa adanya rekomendasi dari Kesbangpol kabupaten kota juga untuk mengakses ke pemerintah yang lebih tinggi, mereka tentu kurang persyaratannya. Oke. Nah, dalam kegiatan pembinaan nih Pak, mungkin tadi kan ada beberapa program kerja yang dijalankan antara Kesbangpol dan juga OKP begitu. Dari Pak Arianto sendiri, apakah kadang melihat ada tantangan atau mungkin apa ya seperti hambatan yang dihadapi dalam membina para OKP ini? Ya, betul. Jadi di era apapun pasti kan ada tantangan ya. Kemudian di tantangan era saat ini tentu selain masih hal-hal klasik yang sebelumnya juga masih tetap ada, misalkan terkait administratif, kemudian misalnya lagi pelaporan-pelaporan. Karena walaupun kebebasan berserikat dan berkumpul ini dilindungi atau diatur oleh undang-undang, tentu mereka juga tidak yang bebas-bebas-bebasnya. Mereka tetap dituntut misalnya melaporkan, menyampaikan pemberitahuan keberadaannya. Kemudian melaporkan ini tidak hanya keberadaannya sebagai organisasi saja, tapi dia juga berkegiatan itu juga harus melaporkan diri. Kegiatannya apa saja. Sehingga dari situ bisa terlihat keaktifan organisasi-organisasi yang ada di daerah melalui pelaporan-pelaporan yang disampaikan dari organisasi kepada Kesbangpol atau pemerintah daerah, yang nantinya pemerintah daerah ini akan meneruskan melaporkan ke tingkat yang lebih tinggi, apakah itu provinsi, apakah itu pusat. Kemudian tantangan lain di era sekarang ini kan sudah eranya teknologi ya, AI dan sebagainya. Saya kira kalau sudah bicara tentang teknologi ini tidak hanya larinya ke tantangan organisasi kepemudaan, tetapi justru ke pemuda secara umum nih. Pemuda sebagai tidak hanya organisasi tetapi individu nih. Karena dengan kecanggihan teknologi, semakin cepatnya perkembangan yang disebut AI itu ya. Kalau AI itu kan kalau saya kemarin baca itu definisi dari ketua Bawaslu RI itu, kalau secara istilah asing kan artificial intelligence ya. Tapi kalau bahasanya Pak Ketua Bawaslu RI itu kemarin akal imajinasi. Akal imajinasi. Iya. Jadi itu memang akalnya bagus, tapi kan semua imajinasi itu. Nah ini kalau pemuda-pemuda kita tidak hati-hati dengan kecepatan teknologi, kemudian media sosial yang begitu intens, ini dia bisa terjebak ke hal-hal yang dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Inilah yang menjadi tantangan ke depan, apalagi di era nanti 2045 menuju Indonesia Emas, yang secara bonus demografi ini juga harus tantangan itu betul-betul bisa ditaklukkan dengan baik oleh pemuda-pemuda kita. Oke, berarti salah satu tantangannya adalah di era digitalisasi juga. Betul ya Pak sekali. ya? Oke, berbicara mengenai mungkin era digitalisasi, banyak sekali mungkin pandangan atau perspektif dari masyarakat di luar sana mengenai suatu kelompok ataupun golongan. Nah, bagaimana sih dari Kesbangpol sendiri dalam menyikapi hal tersebut, khususnya misal ada beberapa OKP yang mungkin saling berseteru Pak? Ya. Begitu, itu seperti apa cara menanggulanginya? Ya, kalau secara khusus bicara tentang digitalisasi, memang seperti Kesbangpol juga tentu tidak bisa bekerja sendiri ya, karena kita kan juga namanya pemerintah daerah ini juga satu kesatuan, di mana antar OPD yang terdiri dari banyak dinas, banyak badan ini kan juga harus berkolaborasi. Misalkan bicara tentang kepemudaan tadi, Kesbangpol juga tentu sinergi dengan Dinporapar itu jelas. Digitalisasi dengan Dinkominfo pasti kan. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana mencegah terjadinya misalkan perseteruan antar ormas yang
Bisa saja itu diawali dari tadi, berkembangnya di media sosial. Padahal itu bisa saja hal yang kemudian dipelintir, dijadikan pihak-pihak tertentu untuk mengadu domba. Ini yang harus kita tangkal. Dan ini memberikan edukasi-edukasi ini sangat penting kepada organisasi kemasyarakatan. Tidak hanya melalui Kesbangpol, tetapi juga dengan dinas terkait misalkan. Dalam hal ini misalnya di Kominfo, yang dia area kewenangannya ada di media, termasuk media sosial dan sebagainya. Itu juga perlu dibangun. Oke, berarti ketika untuk menanggulangi sebuah permasalahan itu tidak hanya Kesbangpol saja ya, Betul Pak ya, sekali. tapi juga mungkin dari dinas-dinas lain yang mungkin terkait begitu Ya. ya. Oke. Dan ada nggak sih Pak tantangan yang mungkin paling berat gitu, terutama mungkin tadi tentang konflik apa sih Pak yang mungkin sampai sekarang agak susah begitu? Ya, secara umum alhamdulillah kalau di Kabupaten Pekalongan bicara tentang potensi konflik itu memang setiap daerah pasti ada. Tapi sekali lagi di Kabupaten Pekalongan ini tujuan salah satunya dari Kesbangpol adalah bagaimana mengelola potensi konflik itu supaya tidak menjadi konflik. Nah, sampai dengan saat ini kita tentu tadi bersinergi dengan OPD yang lain, termasuk instansi yang lain seperti TNI, Polri, Kejaksaan. Ini kita masih bisa mengendalikan nih, tidak sampai terjadi konflik yang, kalau konflik gesekan kecil-kecil itu masih bisa kita redam, itu hal yang wajar lah. Tapi tidak sampai ada konflik yang kemudian membesar sampai apalagi nyun sewu menjadi sampai masalah nasional. Alhamdulillah kita selama ini sampai dengan detik ini aman. Itu saya kira. Berarti selama ini konfliknya masih oke-oke aja ya Pak ya, aman-aman aja, Ya, masih terkendali Mas Wala. Mas. Dan tadi ya ketika kita membahas mengenai definisi dari Kesbangpol sendiri pastinya membawa tentang sesuatu yang berhubungan dengan kebangsaan ya Pak ya. Bagaimana peran ataupun strategi yang dilakukan oleh Kesbangpol sendiri dalam menanamkan apa ya istilahnya kayak kebangsaan, mungkin wawasan kebangsaan, politik dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Ini hal yang saya tunggu ini karena berkaitan dengan bicara kebangsaan ini, menyambung dengan tadi yang saya sampaikan ya, pemuda di era sekarang ini dengan semakin kemajuan teknologi, dia serba instan, serba cepat. Hal-hal yang berbau semacam ritual atau doktrin kenegaraan ini kadang-kala kan mereka sudah agak luntur nih, sudah agak lupa. Bahkan di kegiatan Kesbangpol Provinsi beberapa waktu yang lalu itu disebutkan pernah ada yang namanya survei oleh salah satu lembaga di tahun 2023, ya, walaupun sekitar 2 tahun yang lalu, tapi saya kira ini perlu menjadi atensi kita karena di situ disurvei para pelajar kita tentang potensi mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi lain. Itu sejumlah 83% itu mereka setuju. Nah, ini kan yang agak berbahaya. Dan itu saya kira salah satunya karena tadi, kalau perkembangan teknologi tidak kita ikuti dengan hal-hal yang sifatnya masih konvensional itu kadang-kadang masih diperlukan. Misalnya kita untuk salah satu membangkitkan rasa nasionalisme, adanya upacara-upacara bendera. Ini hal kecil sebenarnya, tetapi itu adalah salah satu ritual nasionalisme ini. Pelajar-pelajar kita, mungkin setiap hari Senin ada yang masih melaksanakan upacara bendera. Ada yang mungkin minimal setiap hari besar nasional lah. Ini saya kira kesadaran untuk itu, untuk mengikuti upacara ini saja kadang-kala ada mungkin 1-2 orang pemuda kita yang mungkin melihatnya sebagai sesuatu hal yang apa sih ini upacara, apa sih, ngapain sih gitu kan. Padahal kalau kita mau meresapi lebih dalam, kita kembali ke sekian tahun sebelum Indonesia merdeka, nenek moyang kita saat itu mau mengadakan kumpul saja itu sangat susah. Karena apa? Karena di situ diamati terus oleh para penjajah nih. Jangankan kok sampai melaksanakan upacara bendera, menaikkan bendera merah putih. Mereka berkumpul saja ini sudah diintai oleh penjajah. Itu yang kadang-kala hal-hal seperti itu, pemahaman-pemahaman seperti itu yang sangat-sangat perlu lagi untuk kita berikan doktrin-doktrin seperti ini ke pemuda-pemuda kita lah. Itulah salah satu kenapa adanya Kesbangpol ini, sehingga untuk selalu menjaga nilai-nilai tersebut. Ya, jadi membumikan Pancasila, sila-sila dalam Pancasila yang tidak hanya sekedar dihafal, tetapi juga bagaimana mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari.
kita kebetulan hidup di tanah Jawa ini misalkan, unggah-ungguh kepada orang tua itu bagaimana. Itu yang kadang-kala di sekolah juga sudah jarang diajarkan tuh. Misalkan kalau dulu kita lewat di hadapan orang tua itu mesti dengan membungkuk, Iya. termasuk dengan guru itu selalu salaman. Kalau sekarang hal itu tidak digiatkan lagi, itu kadang-kadang mereka sudah lupa. Itu yang agak berbahaya di situ. Ya, Oke, berarti ada beberapa cara yang dilakukan. Tapi kalau misal kita melihat di era sekarang kan banyak sekali yang mungkin menggunakan sosial media, Pak. betul. Apakah penyuluhan ataupun pemberian materi secara masif sudah dilakukan di sosial media? Iya, jadi kita juga di Kesbangpol ada punya medsos ya yang kita manfaatkan untuk itu, termasuk mungkin juga melalui dinas lain yang membidangi itu, kita juga manfaatkan untuk mensosialisasikan tidak hanya secara langsung tatap muka, tapi juga melalui media-media sosial. Termasuk harapan kami juga dengan intensifnya pemuda sekarang sudah ya tidak asing dan tidak bisa lepas dari media sosial, juga bagaimana mereka mengelola media sosial itu supaya menjadi sebuah hal yang positif. Nah, kalau istilah saya itu man behind the gun itu sangat penting ya. Orang yang ada di balik senjata itu sangat penting. Jadi senjata apapun, secanggih apapun, kalau orang yang mengelola atau yang menggunakannya itu tidak bisa bijak, tidak bisa baik, juga nanti akan sia-sia senjata yang secanggih apapun. Tetapi sebaliknya, ketika senjata itu sederhana, tetapi orang yang ada di baliknya itu dia bisa menggunakannya dengan bijak, maka senjata itu akan bisa lebih efektif dibandingkan yang canggih tadi. Nah ini maknanya apa? Kembali lagi, apapun kecanggihan teknologi, itu tetap kembali ke bagaimana orangnya. Lah orang itu harus dipersiapkan dengan doktrin-doktrin tentang kebangsaan. Mungkin kalau bicara tentang hubungan vertikal ke atas ya keagamaannya. Tapi kalau ini bicara nasionalisme ya kebangsaan, bagaimana doktrin-doktrin untuk kita tetap cinta tanah air, nasionalisme dan sebagainya itu masih tetap diperlukan. Yang muaranya apa? Persatuan dan kesatuan bangsa ini. Betul. Karena kan mungkin marak ya Pak ya di sosial media mengenai misal beberapa ormas gitu kan yang berseteru melalui Ya, sosial media yang betul. mungkin kita tidak bisa lihat secara langsung ya Pak ya. Begitu. Nah, dari Pak Arianto sendiri nih, apakah ada harapan besar terhadap generasi muda agar kita selalu mencintai negara kita terus paham tentang kebangsaan begitu Pak? Ya, itu sebuah harapan tidak hanya harapan saya sebagai Haryanto atau sebagai Kepala Kesbangpol, tapi saya kira itu menjadi harapan semua ya, harapan negara kita, harapan para founding father kita, nenek moyang kita, pendiri kita, supaya apa? Dengan berubahnya zaman pun nasionalisme, cinta tanah air, kebangsaan kita tidak boleh luntur. Termasuk jangan sampai lupa, tidak mengenal lagi misalkan ideologi ideologi kita itu apa sih? Pancasila itu apa sih? Minimal dari hal-hal seperti itu. Jangan menganggap ini sebagai hal kuno, tinggalan nenek moyang itu kuno, karena tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Tidak ada yang namanya ideologi itu kemudian zaman berubah dia bisa dirubah. Tinggal bagaimana menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman ini. Teknologi dan sebagainya itu sebagai salah satu alat saja tadi. Sehingga alat itu kalau kita gunakan dengan orang yang sudah bermental ideologi Pancasila, punya nasionalisme yang tinggi, punya wawasan kebangsaan yang bagus, insya Allah itu akan bisa pada relnya untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Oke. Berarti salah satu mungkin menyinggung di awal ya Pak ya mengenai peran dari Kesbangpol sendiri memberikan mungkin penyuluhan ataupun Ya, materi kepada para generasi muda yang misal kita tahu bahwasannya sosial media itu tergantung pada orangnya. betul. Begitu makanya kita harus apa ya memberikan sesuatu yang berkaitan dengan persatuan kesatuan ya Pak Iya, ya agar tidak terpecah belah di sosial media. Nah, ada nggak sih Pak pesan ataupun ajakan nih bagi masyarakat ataupun nggak hanya orang muda saja Pak ya, mungkin kepada seluruh masyarakat agar terus berperan aktif dalam berorganisasi. ya. Secara umum berorganisasi maupun dengan perkembangan era sekarang, ayo kita sama-sama, baik itu kawan-kawan saya yang ada di pemerintahan, ya, birokrasi, kemudian juga organisasi-organisasi yang menampung masyarakat-masyarakat yang kritis, termasuk individu-individu masyarakat negara kita, khususnya Kabupaten Pekalongan, kita sebarluaskan virus-virus positif terutama di
media sosial. Karena kita tidak bisa menampik bahwa banyak yang menyebarkan hal-hal negatif yang ada di media sosial. Jadi salah satu strateginya adalah melakukan perimbangan. Kalau istilah di media sosial kan ada tuh algoritma negatif ya. Kita harus lawan dengan algoritma positif supaya yang lebih banyak muncul adalah hal yang positif. Itu ya saya meyakini bisa menjadi salah satu kekuatan meskipun kecil di media sosial akan menjadi hal yang besar ketika itu dilakukan secara bersama-sama oleh semua komponen bangsa. Oke, berarti harus bersama-sama ya Pak Betul, ya, kuncinya bareng-bareng. persatuan dan kebersamaan. Betul sekali. Nah, kalau misal nih Pak, kita berandai-andai ke 5 tahun ke depan, Iya. bagaimana sih Pak gambaran ideal antara sinergi dari Kesbangpol dan juga OKP sendiri Pak? Iya, saya kira sampai kapanpun, entah itu 5 tahun ke depan dan seterusnya, sinergi yang sudah terjalin, sudah terbangun dengan baik selama ini, tinggal kita rawat, kita teruskan, bahkan kita tingkatkan untuk hal-hal yang lebih lagi sesuai dengan perkembangan zaman tadi. Sehingga yang kita tuju untuk Indonesia Emas 2045 bisa tercapai secara bersama-sama menjadi modal pembangunan secara umum di negara kita maupun Kabupaten Pekalongan. Oke, luar biasa ya. Ternyata gambaran idealnya sangatlah ideal ya Pak Betul. ya. Bisa nanti kita terapkan untuk 5 tahun ke depan begitu. Insya Allah, insya Allah. Ya, pembahasan kita tentang OKP ternyata sudah selesai kan dan waktunya tidak terasa ya Pak Oh ya. iya ya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari juga dari tadi mengenai persatuan dan kesatuan. Ternyata juga Kesbangpol ini gak cuma berfokus kepada politik juga, Iya, tapi betul. juga berfokus pada OKP dan juga fokus terhadap kualitas ya, ketimbang dari kuantitas sendiri Betul. begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Arianto Ya, atas sama-sama waktu Mas dan Falah. kesempatannya bisa sharing dengan pemirsa ada di rumah pastinya mengenai OKP dan bagaimana sinergi antara Kesbangpol ataupun pemerintah terhadap OKP sendiri ya. Nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, Siap, mungkin insya dengan Allah. materi yang luar biasa. Dan Mitra Arkas dan juga pemirsa yang ada di rumah pastinya ya Falah akan kembali lagi di episode-episode selanjutnya yang gak kalah seru ya. Dan pokoknya selalu pantengin terus ya. Falah Filano dan rekan kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.